Modul 7 diagram fundamental. Ini kalian harus memastikan grafik itu dari 3 grafik itu grafik-grafiknya sejajar dan sama besar range-nya. Jadi misalnya kita punya grafik di sini. Ini grafik antara V sama D. Hubungannya seperti apa? Misalnya saya punya angka seperti ini. Nah, ini kalian harus bisa menjelaskan. Kalau D itu semakin tinggi, kapasitasnya itu semakin banyak, maka V-nya atau kecepatannya semakin rendah. Logikanya seperti itu. Nah, ini misalnya 0. Ini misalnya saya kasih random 60. Di sini adalah 1000. Ketika kita membuat grafik yang lain, ini misalnya adalah D dengan Q atau density dengan arus, itu harus sejajar. Jadi di sini yang pertama itu harus sejajar. Nah, di sini juga harus sejajar. Di sini 100, berarti di grafik bawahnya juga harus 100. Ini 0. Ini bebas. Yang Q ini dia bebas. Ini kalau kita buat grafik itu pasti dia akan jadi seperti ini. Grafik kalian dengan cara fundamental green shield itu pasti jadinya seperti ini. Maksnya di mana? Maksnya kalian kasih tahu. Maksnya di sini. Ini berapa? Nah, ini nanti kalian tarik ke atas hingga ketemu grafik VD-nya di sini. Di sini nanti dia akan belok. Nah, grafik yang terakhir yaitu V dengan Q. Ini kita gambarkan V sama Q. Ini V itu harus sama 0 sampai 60. 60-nya juga harus sejajar. Jadi di sini 60 ini harus sejajar. 0-nya juga harus sejajar. Kemudian grafiknya dengan green shield itu pasti seperti ini. Nah, ini Q-nya. Q max di sini atau arus maksimum itu harus sama. Di sini dan di sini itu harus sama. Oke. Nah, kemudian titik di sini yang perpotongan ini harus sama dengan arus maksimumnya. Jadi garis yang tadi kita tarik dari bawah sini, kemudian dia belok, itu harus dari puncak ke puncak, terus dari maksimal ke maksimal. Nah, kemudian dari grafik ini kita bisa menyatakan bahwa jika data kalian di sini di bawah garis yang belok ini itu adalah area macet. Jadi kalau misalnya kalian punya data, kan kalian punya data di sini nih, menyebar di sekitar garis. Misalnya ada yang di sini ya, berarti yang di bawah itu adalah data ketika kendaraan itu macet. Nah, data itu harus ada di semua grafik sebenarnya. Jadi ini kalau kita tarik, nanti dia di sini juga ada grafiknya. Ada datanya, persebaran datanya. Ini ke sini juga harusnya ada. Cuman kalian yang grafik VQ ini kalian pakai sampel, jadi dia nggak kelihatan datanya di mana. Jadi seperti itu. Jadi penjelasannya tadi kalau grafik yang di sini VD ini yang di sini itu adalah semakin tinggi density-nya maka volume itu akan semakin tinggi density-nya maka kecepatan itu akan semakin rendah. Kan macet, logikanya adalah kalau macet itu kan akan semakin pelan kita. Kalau yang sini itu adalah penjelasannya adalah arus itu bisa 0 ketika dua kondisi, yaitu ketika density-nya 0 atau kosong, ini kosong, atau ketika dia density-nya maksimum seperti itu, atau ketika macet total. Di sini juga sama, arus itu 0 ketika dia kecepatannya 0 atau berhenti, dan ketika kecepatannya itu maksimal, jadi dia yang lewat itu sedikit seperti itu.
Kemudian ada juga di sini arus maksimalnya, arus puncaknya. Seperti itu. Ini adalah penjelasan dari diagram fundamental. Nah, fungsinya apa? Kenapa kita buat diagram fundamental? Jadi kan kita buat untuk suatu ruas pada jam puncak tertentu. Misalnya ini jam puncak pagi. Ini hari Rabu. Jam puncak pagi. Misalnya jam 6 sampai jam 8. Nah, ini Rabunya mungkin anggap aja tanggal 1 Januari gitu, 2025. Nah, kalau suatu hari di di waktu lain atau mungkin di di waktu lain itu kita mau mencari salah satu dari VQD ini, kita bisa nggak perlu survei full, kita bisa pakai salah satu survei aja. Misalnya kita hanya mengukur kepadatan, misalnya di minggu depannya di tanggal 8 itu kita butuh data. Nah, kita hanya cari density-nya aja bisa. Jadi dari density nanti dengan grafik ini kita dengan secara grafis kita bisa mencari yang lain. Misalnya kita ketemu density-nya itu 30 misalnya, di sini misalnya 30. Kita bisa tahu V-nya berapa? 30, kita tarik ke atas, V-nya berarti sekitar 50. Berarti nanti kita dapat V-nya 50. Ini kira-kira aja. Kemudian di sini dari density ini di sini tadi dia lurus, ketemu Q di sini. Q-nya berapa? Misalnya Q-nya sekian. Jadi kita nggak perlu ngitung traffic counting dan juga travel time secara full. Itu adalah fungsi dari kenapa kita membuat suatu model, dan model itu kita buat menjadi grafik. Jadi kita bisa melakukan pendekatan secara grafis seperti itu.